Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sedeki wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bermajelis ilmu bersama dalam kajian kitab kita, yaitu Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkannya pemahaman kepada kita, barokah ilmu kepada kita, diberikan pemahaman dan sekaligus diberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Dan diantaranya kita sedang berupaya ya untuk memantaskan kajian kita, yang artinya kita berpanduan dengan kitab ya, dengan buku, sehingga ini mudah-mudahan sebagai satu bentuk ya upaya kita untuk keilmiahan ilmu-ilmu yang kita peroleh ya dengan kajian kitab, dengan kitab yang jelas dan referensi yang jelas. Apalagi di mana bahwa yang kita bahas adalah perkara yang pokok di dalam keislaman kita, yaitu berbicara tentang masalah al-aqidah al-islamiyah. Nah, salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita ya, Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullahu taala. Dan di kajian pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji al-faslu ats-tsalisu ya, yaitu bagian yang ketiga. Ya, kajian kita pada malam hari ini di bagian yang ketiga, al-faslu ats-tsalisu ya, yaitu apa? Al-inhirafu anil aqidati wasubulu at-tauqi minhu ya. Al-inhirafu anil aqidati wasubulu tauqi minhu ya, yaitu al-inhiraf. Al-inhiraf artinya penyimpangan ya, al-inhiraf artinya penyimpangan. Anil akidah, dari akidah. Wasubulu, subul itu jamak dari sabil, yang sabil artinya jalan ya, berarti subul jalan-jalan ya.
Jadi maksudnya bukan jalan-jalan tamasa ya. Nanti yuk subul-subul ya. Yuk subul ya, jalan-jalan ya. Artinya subul itu adalah jamak dari jalan. Maksudnya nanti kalau menyebutkan ada beberapa jalan, nah itu kita menggunakan kata subul ya. At-tauqi yaitu keselamatan atau penjagaan ya, minhu darinya. Nah, jadi al-faslu atsalis, bagian yang ketiga ini adalah ya, yaitu menyimpangnya dari akidah ya yang lurus dan jalan agar selamat darinya ya. Jadi kita akan lihat apa-apa yang menjadikan penyebab ya, penyebab seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus ya. Apa sebab-sebabnya? Nah, ini tentunya perkara ini adalah perkara yang sangat penting ya. Pentingnya kita berada di atas akidah yang benar dan agar tidak menyimpang akidah kita. Dan ternyata diantaranya oleh Dr. Shalih bin Fauzan, beliau telah menyebutkan akan sebab-sebab kenapa kok seorang itu bisa menyimpang dari akidah yang lurus atau akidah yang benar. Wal inhirafu ya, tetap isim pertama kan ya, dia dhammah ya. Wal inhirafu anil akidati as-sahihati ya. Jadi akidati karena ada an akidati as-sahihati, as-sahihati mengikuti akidati karena dengan apa istilahnya, dengan kalimat yang sama-sama pakai alif lam ya. Lahu asbabun tujibu ma'rifatuha min ahammiha ya. Penyimpangan dari akidah yang lurus yang benar itu memiliki sebab-sebab. Adanya sebab-sebab yang menjadikan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus. Tujibu ma'rifatuha, wajib bagi kita untuk mengetahuinya ya. Artinya dengan ketika kita mengetahui ya, satu yang buruk, satu yang negatif, dalam rangka apa? Untuk agar kita terhindar darinya. Itu yang diantaranya disampaikan oleh sahabat Abu Hudzaifah ya. Araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi ya. Wa man ya'riful khaira minasyarri waqa'a fihi ya. Di mana sahabat Abu Hudzaifah mengatakan, aku mengetahui keburukan bukan untuk aku mengamalkan keburukan itu, tapi untuk agar aku lebih berhati-hati. Karena kalau seorang mengetahui kebaikan tapi tidak mengetahui lawannya, ditakutkan dia akan terjerumus kepada lawannya tersebut. Dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut ya. Min ahammiha, dari banyaknya sebab-sebab yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang lurus ya, dan yang terpentingnya adalah sebagai berikut ya. Kenapa di situ ahammiha bukan ya ahammaha atau ahammuha? Karena ada min ya. Ya, karena min termasuk ya huruf jar, jadi memajrurkan isim setelahnya ya. Yang pertama, al jahlu bil akidati as-sahihati sababuhul i'radu an ta'allumiha wa ta'limiha ya. Jadi dimana bahwa poin yang pertama ya, poin yang pertama yang kemudian menjadi ya penyebab ya, kenapa seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus adalah al-jahlu bil akidati as-sahihati, karena mereka bodoh dari akidah yang benar. Mereka nggak ngerti akidah yang benar, akidah yang lurus itu yang kayak mana gitu ya. Yang tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, untuk kita tidak lupa, sebagaimana dalam kajian kita sebelumnya
bahwa tolak ukur akidah itu lurus adalah ketika memiliki referensi yang jelas. Ya, artinya referensinya adalah ya Al-Qur'an, Sunnah, ya sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama salaf. Ya. Nah, jadi artinya sebab pertama yang menjadikan seorang itu ya menyimpang dari akidah yang lurus adalah al-jahlu bil akidati as-sahihati, yaitu karena mereka tidak mengetahui, tidak memahami akan akidah yang lurus. Sababuhul i'radu an ta'allumiha wa ta'limiha. Sebabnya karena apa? Karena mereka berpaling dari mempelajarinya dan mengajarkannya. Ya. Jadi sebabnya itu ya, karena mereka berpaling dari mempelajari dan mengajarkannya. Ya. Jadi mereka tidak memiliki kepedulian ya untuk mengkaji akidah yang lurus. Ya. Tidak memiliki kepedulian untuk mendalami tentang Allah, pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang Rasul, tentang perkara-perkara yang gaib, ya. Nah sehingga ya mereka akan tidak tahu, tidak memahami tentang perkara ini, ya. Yang karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, ya semua itu untuk diawali dengan ilmu, ya, untuk diawali dengan ilmu. Maka Imam Al-Bukhari dalam ya kitab Sahih Bukhari dengan beliau mengatakan babul ilmi qoblal qauli wal amal. Jadi bab tentang ilmu itu adalah sebelum berkata dan berbuat. Bagaimana kita sebelum berkata dan berbuat kita sudah memiliki ilmunya. Ya, jadi sebabnya kenapa mereka bodoh terkait dengan akidah yang lurus, karena mereka berpaling dari mempelajari dan mengajarkannya. Ya. Jadi ternyata setelah kita nanti mempelajari akidah yang benar, kita pun harus mengajarkan akidah yang benar ini juga kepada orang lain. Ya, ya, tidak mesti juga harus dengan kajian-kajian resmi, ya, tapi dalam obrolan, dalam pertemuan, ya, itu dimana bahwa kita untuk dapat mengajarkan daripada akidah yang benar ini, akidah yang lurus ini, ya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal telah mengatakan ya bahwa ya al ilmu aslu ya kullil khair. Jadi ilmu itu adalah dasar semua kebaikan. Ya. Jadi artinya kalau seorang itu berilmu, itu akan mendorong seorang melakukan kebaikan. Ya. Al ilmu aslu kulli khair. Ya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, artinya untuk memberikan motivasi bagi kita untuk jangan takut ketika menjadi orang yang berilmu, ya. Takut ketika nanti kalau berilmu tidak mampu untuk mengamalkannya, ya. Tapi untuk bagaimana kita tetap untuk berilmu, kita mempelajari ilmu, karena apa? Secara otomatis nanti akan terdorong untuk beramal, ketimbang tidak berilmu. Ya, ketimbang tidak berilmu. Maka beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa illa fartahal. Ya, jadi seorang itu kalau dia sudah berilmu maka akan tertarik atau akan terdorong untuk beramal. Ya, karena kalau ilmu itu tidak diamalkan maka cenderung akan hilang. Fartahal. Ya, rihlah. Ya, artinya akan jalan jauh, akan pergi ilmu itu gitu ya. Ya. Dan begitu juga sebaliknya disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ya al-jahlu aslu kulli syarr. Pangkal keburukan itu disebabkan karena apa? Ya karena kebodohan. Ya. Betapa banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan, ya, mengagungkan kuburan, datang ke
dukun, ya, kemudian mengagungkan pohon, ya, mengagungkan batu-batu yang dikeramatkan, belum lagi dengan maksiat-maksiat yang lain, ya, terjerumus kepada korupsi, ya, terjerumus kepada lawan jenis, ya, dan itu, ya, pangkalnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan adalah, ya, al-jahlu aslu kulli syarr. Jadi kebodohan itu adalah pangkal segala terjadinya keburukan. Ya. Berarti diantaranya apa? Untuk meminimalisir atau pada tarapan untuk menghilangkan keburukan itu dengan cara apa? Berilmu. Harus mengilmui. Harus seorang itu menjadi orang yang berilmu, harus menjadi orang yang alim. Ya. Karena diantaranya hatinya akan terjaga. Ya. Auqillatul ihtimam wal inayatu biha. Ya, atau juga bisa disebabkan karena sedikitnya perhatian kaum muslimin dalam tentang masalah akidah. Ya, dianggapnya mungkin satu yang tidak penting. Ya, tidak perlu kita untuk memiliki akidah yang lurus, tidak penting kita memiliki akidah yang benar. Ya, yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa begitu pentingnya akidah yang lurus, akidah yang benar itu untuk kita, ya. Wa bisababi dzalika yansha'u jailun la ya'rifu tilkal aqidatu wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha. Sehingganya dengan sebab inilah nggak mau mempelajari akidah, tidak mau mengajarkan akidah, tidak memiliki perhatian tentang masalah akidah yang benar, maka apa? Dengan itu akan menyebarlah generasi-generasi yang tidak memahami tentang akidah yang benar tersebut, ya. Wala ya'rifu ma yukhalifuha, dan mereka tidak tahu seperti apa akidah yang menyimpang, lawan daripada akidah yang lurus. Itu mereka tidak tahu. Ya, sehingga menyebarlah generasi-generasi yang seperti itu. Akhirnya ya terus turun menurun gitu kan. Akhirnya terus turun menurun. Orang tuanya terjerumus kepada kesyirikan, ya anaknya juga begitu. Orang tuanya terjerumus kepada maksiat, anaknya pun kemudian menjadi penerus orang tuanya untuk berbuat maksiat. Ya, ketika kemudian orang tuanya dulu lemah dalam ketaatannya kepada Allah, akhirnya juga nurun kepada generasi setelahnya untuk mereka juga apa? Ya, yaitu lemah di dalam, ya, ketaatannya kepada Allah. Ya, nah, ini akan menyebar generasi-generasi seperti itu. Ya, fayataqidul haqqu batilan wal batilu haqqan, sehingga akan kemudian muncul di tengah-tengah kaum muslimin mereka orang-orang yang meyakini kebenaran, ya, yang meyakini bahwa kebenaran itu mereka yakini sebagai satu kebatilan, ya. Dan ini banyak kita dapati begitu kan, yang akhirnya muncul generasi-generasi yang mereka tidak memahami Islam, tidak memahami akidah yang benar, akidah yang lurus, maka munculnya orang-orang yang meyakini suatu kebenaran justru diyakini itu adalah satu yang batil. Ya. Nah, nanti dengan kondisi ini munculnya siapa? Yaitu orang-orang munafik. Ya. Yang mereka tidak ngerti Islam tapi mencela Islam. Mereka tidak ngerti Islam tapi memburukkan Islam. Itulah orang-orang munafik. Ya. Dia tidak tahu tentang hukum bercadar gitu kan, tapi mengomentari, wah itu wanita-wanita yang bercadar itu seperti ninja gitu kan. Ya. Wah itu ya laki-laki yang berjenggot itu seperti kambing dan seterusnya. Ya. Yang kemudian memakai celana yang cingkrang itu kebanjiran dengan bahasa-bahasa yang, ya, cukup begitu banyak. Ya. Nah, satu kebenaran diyakini batil. Apa sebabnya? Ya karena tadi al-jahlu bil aqidati as-sahihati. Ya. Wal batilu haqqan, dan bahkan kadang sebaliknya, yang batil dianggap satu kebenaran. Ya. Wal batilu haqqan.
akan juga membawa seorang itu meyakini sesuatu yang batil seolah-olah menjadi satu yang hak. Ya. Dan ini sudah banyak juga yang terjadi di tengah-tengah umat. Ya. Jadi kalau kita hati-hati loh, ya, jangan kemudian campur baur laki perempuan. Itu ikhtilat, dilarang dalam Islam. Dalam pernikahan-pernikahan untuk dipisah tamu laki-laki, tamu perempuan, ya. Nah, jadi di mana bahwa ini adalah satu yang hak, menurut mereka adalah satu yang batil, ya, satu yang merepotkan, satu yang meribetkan, ya. Jadi kadang mereka juga muncul, kalau nanti Islam ini mendominasi, Islam ini berkuasa, maka yang paling akan mereka dolimi, ya, akan terdolimi itu adalah kalangan orang-orang kafir dan wanita. Menurut mereka seperti itu, padahal tidak, ya, tidak, ya. Karena ketika mungkin tuntutan seorang wanita untuk kemudian mereka berpakaian yang benar, berpakaian yang syar'i, itu pun akan kembali untuk mereka kok. Begitu juga adalah dengan orang-orang kafir, ya. Kita akan memberikan hujah, bukti-bukti, burhan yang jelas bahwa Islam ini adalah agama yang hak untuk menyelamatkan mereka, agar mereka kemudian bisa berislam dan menjadi seorang muslim, sehingga mereka akan menjadi penghuni surga, ya. Maka kalau kita nanti melihat, ya, surat-surat yang Rasulullah utus, maka diantaranya metode dakwah Rasul itu adalah melalui surat. Ya, kalau hari ini kita mungkin melalui media, ya, selalu kita akan mendapati apa? Surat Rasulullah itu ternyata kalau nanti kita mengkaji tentang surat-surat Rasul, ya, itu ringkes, tapi langsung to the point gitu loh. Di antaranya wahai penguasa, wahai pemilik kekuasaan, Islamlah kamu akan selamat, gitu kan. Aslim taslam, ya, masuk Islamlah kamu akan selamat, ya. Jadi ya, kita melihat, ya, bagaimana konsep, ya, yang dilakukan oleh Rasul SAW, diantaranya adalah, ya, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu diantaranya juga dengan, ya, menggunakan surat menyurat, ya. Kama qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, innama tanqadu urul islami urwatan idan nasa'a fil islami man la ya'riful jahiliyah, ya. Sahabat Umar ibnul Khattab mengatakan, innama, ya, tunqadu urul islam urwatan, sungguhnya, ya, simpul Islam ini akan dapat terurai satu persatu. Dalam kondisi seperti apa simpul Islam ini akan terurai? Idzan nasa'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kalau sampai terjadi di dalam tubuh umat Islam yang mereka tidak mengetahui tentang kejahiliaan, ya, jadi kalau sampai terjadi menyebar di tengah-tengah umat yang mereka tidak tahu keburukan, ya, itu simpul Islam dapat terurai satu persatu, ya. Karena apa? Ya, sehingganya mereka akan terjerumus, ya. Betapa banyak yang keterjerumusan ke dalam perkara ribawi, bahkan minimal itu di Indonesia ini sekitar 90%, ya. Data yang mendekati akuratnya itu sekitar 95, 96 sampai 97%, ya, penduduk Indonesia ini terjerumus kepada perkara ribawi. Berarti kan banyak sekali itu, ya. Dengan kondisi banyaknya ini berarti kan apa? Bisa jadi karena mereka nggak ngerti, ya, apa hukum daripada perkara yang riba, ya, apa hukum, ya, konsep-konsep jual beli yang ada itu mereka nggak ngerti, sehingga keterjerumusan dalam pinjam meminjam yang itu ternyata adalah perkara-perkara yang ribawi, ya. Nah, ini kita akan mendapati,
ya perkara-perkara seperti ini yang cukup banyak ya terjadi di tengah-tengah umat ya, di tengah-tengah umat ya. Ini yang pertama ya, penyebab seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus ya adalah al-jahlu bil akidati as-shahihati ya. Maka disinilah berarti menuntut untuk kita terus belajar akidah, terus belajar tentang iman ya. Ya mungkin pada tahapan-tahapan yang termasuk kitab-kitab yang direferensikan oleh ahlu sunnah mungkin belum kita pelajari secara dalam ya, dan buku daripada setelah kita nanti ini tebel-tebel itu loh ya, Fathul Majid, akidah Wasitiyah, akidah Tohawiyah, wah itu Masya Allah itulah ya, dalam kondisi bahwa ini perkara yang sangat urgen. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja apa? Dakwah akidah dengan dakwah syariah itu lebih banyak dakwah tauhid atau dakwah akidah daripada dakwah syariah. 13 tahun Rasulullah ya di Mekah itu adalah dakwah akidah, dakwah tauhid ya. Sedangkan ketika Rasulullah di Madinah lebih banyak dakwah yang dilakukan adalah penjelasan tentang syariat ya, aturan-aturan cara dalam beribadah kepada Allah itu hanya 10 tahun dilakukan oleh Rasulullah ya. Dan Masya Allah ikhwan fillah rahimakumullah ya, kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuat di dalam ibadahnya, kuat di dalam ketaatannya, yang mungkin adanya sahabat yang mengatakan saya sudah sekian puluh tahun itu tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Oh, itu kan luar biasa istilahnya kan gitu loh ya. Saya 48 tahun atau sampai sekian puluh tahun lah begitu ya, ada satu riwayat yang mengatakan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam ya. Dan Ummu Habibah ya, diantaranya terkait dengan syariat sunnah Nabi untuk menjaga sholat rawatib gitu kan, yang setelah saya mengetahui itu, dari saya mulai mengetahui sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Itu kan luar biasa begitu loh ya. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib gitu ya, pada peristiwa ketika meminta pembantu kepada Rasul, tapi Rasulullah tidak memberi, tapi Rasulullah kemudian memberikan satu amalan ya, untuk dijaga setiap kamu mau tidur ya, untuk mengucapkan subhanallah ya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa kata Rasulullah? Itu lebih baik dari pembantu yang kamu minta. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, sungguh setelah aku mendapati hal itu dari Nabi, saya tidak pernah meninggalkan sampai meninggal. Insya Allah gitu loh. Kenapa kemudian kuatnya mereka dalam ibadah seperti itu? Karena kuatnya akidah mereka, karena kuatnya iman mereka ya. Yang sehingganya konsep Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Toha ayat yang ke-14 ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ya wa aqimis sholata li dzikri ya. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, konsep untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah yang pertama, innani anallah la ilaha illa ana, sungguhnya aku adalah ilah kalian yang benar, yang hak, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Artinya apa? Yang pertama, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kita untuk mengenal Allah dulu ya, bangun keimanan kita ya. Sehingga kalau iman kita ini sudah bagus, sudah baik, kemudian seolah-olah bahwa surga dan neraka itu ya dekat dengan kita gitu loh ya. Ini yang akan kemudian terus membayang-bayangi kita, sehingga akan mengerem kita untuk tidak terjerumus kepada maksiat, karena surga itu berada di dekat, neraka itu dekat bersama kita,
dan agar kita terbayang-bayangi untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah, karena surga itu dekat dengan kita. Nah, itu didasari kuatnya adalah karena iman, ya. Yang baru kemudian apa kata Allah? Wa aqimi sholata fa'budni wa aqimi sholata lidzikri, dan beribadahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti apa? Setelah tauhid kita baik, setelah iman kita bagus, baru kemudian setelah itu beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita akan melihat kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di kalangan para tabiin, fisik mereka itu remeh bagi mereka. Itu loh, mereka mendapatkan sakit fisik mereka, jasad mereka itu satu yang kecil, selagi iman mereka, hati mereka dapat terus terhubung dengan Allah, mereka melakukan kelezatan dalam ibadah kepada Allah. Disebutkan satu kisah itu kan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, Minhajul Qasidin, ya, kisah bagaimana ketika adanya di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya sahabat Nabi yang ketika sedang sholat, kemudian ternyata masjid itu rubuh, gitu kan? Orang-orang yang dari pasar itu berhamburan untuk melihat masjid tersebut, untuk mendatangi tempat tersebut. Ternyata kemudian mereka mendapati adanya seorang sahabat yang sedang sholat, dan dengan sholatnya itu tidak terganggu, ya, bahkan dia tidak tahu kenapa orang-orang itu pada kumpul. Ternyata baru dia tahu ternyata masjid itu roboh, ya. Kenapa? Karena keterikatan hatinya dengan Allah, kehusuan sholatnya, ya, itu tidak terpengaruh dengan fisiknya, gitu loh. Sampai kita juga mendapati kan ada seorang sahabat yang terpanah, dia tetap sholat, dia tidak tahu. Ternyata kemudian ketika selesai sholat dia baru tahu kalau ada darah yang mengalir, maka masya Allah, gitu loh. Ya, nah maka khonfidin rahimakumullah, ya, inilah, ya, perkara yang sangat penting. Maka sangat benarlah konsep kesuksesan dakwah Nabi. Yang pertama adalah dakwatul tauhid, dakwatul iman, ya, dakwatul i'tiqad, ya, dakwah tauhid, dakwah iman, dakwah keyakinan, ya, karena itu akan menjadi pondasi, ya, itu semua akan menjadi pondasi, ya. Kemudian yang kedua, ya, sebab menyimpangnya seorang dari akidah yang lurus itu adalah at-ta'assubu lima alaihil aba wal ajdad, ya, lima alaihil aba wal ajdadu wa tamassuku bihi wa in kana batilan wa taraka ma khalifuhu wa in kana haqqan, ya. Jadi di mana bahwa poin yang kedua adalah sebab menyimpangnya seorang dari akidah yang lurus itu adalah ta'assub, ya. Jadi ta'assub, ya, untuk adanya satu pengagungan, gitu ya, artinya untuk mengikuti, ya. Jadi adanya ta'assub itu begitu, ya. Kalau kita akan melihat sebetulnya lebih ta'assub itu mengikuti tapi disertai dengan keyakinan, ya. Nanti berbeda dengan taklid, ya, ya. Maka di sini diantaranya apa? Dikaitkan dengan, ya, lima alaihil aba wal ajdad, apa yang didapatkan oleh dari nenek moyang, gitu ya. Karena, ya, aba itu kan abun, ya, abun jamaknya aba, ya. Kemudian jadun jamaknya ajdad, ya. Jadun itu artinya kakek, ya. Jadi artinya mengikuti, ya, adanya satu bentuk pengagungan. Jadi mereka akan takut kalau tidak mengikuti, gitu ya. Artinya takut salah, takut kualat, artinya begitu kan. Karena betapa banyak kita mendapati orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Ya, kemudian kok mereka tidak berani meninggalkan padahal itu suatu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi, karena mereka takut kualat, gitu ya. Maka akan untuk mereka lestarikan, ya. Jadi mengikuti apa yang mereka dapatkan dari warisan nenek moyang dan orang tua mereka, watamassuku bihi, dan berpegang teguh, tamasaka, ya, untuk terus dipegang, wa in kana batilan, meskipun itu suatu yang batil, meskipun itu adalah suatu yang salah,
ya, jadi tetap untuk ya dipegang ya. Wa taraka ma khalifuhu wa in kana hakon, dan dia berani untuk meninggalkan lawannya meskipun bahwa lawannya itu satu yang benar. Ya. Jadi contoh kalau lahiran itu apa, teman bayi atau ari-ari itu ya sudah ditaruh di mana, tempat yang aman agar tidak timbul bau, dikuburkan, gitu kan? Tapi tidak kemudian untuk ditanam di depan rumah, dikasih lampu, dikasih lubang mungkin gitu kan, pakai bambu kalau nggak salah begitu. Ya. Jadi ketika kita ingatkan yang benar itu begini loh, mereka nggak mau menerima. Ya. Ya, jadi mereka nggak mau menerima. Mereka akan tetap menjalankan apa yang menjadi warisan nenek moyang mereka, meskipun itu sesuatu yang batil. Ya, meskipun itu satu yang batil. Yang ketika mungkin mau ada acara ramai-ramai gitu kan, ya mereka harus kemudian mungkin pakai lidi itu nusuk cabai, nusuk bawang merah, bawang putih, ya yang ditancapkan biar tidak turun hujan, begitu kan? Ketika kita kasih tahu, ya ndak ada sunnahnya dari Nabi seperti ini. Kalaupun kita menghendaki begitu, ya cobalah kita untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Di antaranya kemudahan dalam acara yang ada itu adalah untuk agar sementara Allah tidak menurunkan hujan. Artinya kan begitu ya. Ya, tapi tidak dengan cara-cara yang itu ternyata mereka mengatakan bahwa inilah yang kami lakukan dulu. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua kami. Ya. Nah, ini sebab menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang lurus itu karena apa? Ta'assub dengan apa yang diperoleh dari orang tua mereka dan berpegang teguh dengannya meskipun itu sesuatu yang batil, dan berani meninggalkan lawannya meskipun lawannya itu adalah satu yang hak. Dalam hal ini diantaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 170 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah apa yang bersumber dari Al-Quran, ikutilah apa yang bersumber dari Nabi, dari Sunnah. Qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak mau, saya enggak mau mengikuti Al-Quran, saya enggak mau mengikuti Sunnah, saya enggak mau mengikuti Rasul. Justru kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Tidak mengapa meskipun orang tua kami, nenek moyang kami tidak berakal dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya, lah kita berislam ini mau ngikutin siapa? Ya. Maka kan logis, realistis, masuk akal gitu loh Islam itu loh. Jadi contoh, ya kita sebagai pelaku, kita ini dikatakan sebagai Muslim, kita beragamakan Islam, ya kita yakin Islam ini ya memiliki ilah, memiliki Tuhan, ya yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita paham, ya kemudian juga bahwa Allah memiliki utusannya yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW, ya yang kemudian kita untuk apa ya terkait dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan Rasul ya untuk pedoman dalam hidup kita. Ya sudah, kalau begitu kan begitu konsepnya ya. Jadi artinya kan konsepnya itu seperti itu ya, bukan dengan ya kok kemudian mengikuti nenek moyang, mengikuti kebiasaan yang sudah mendarah daging ya, atau juga kemudian mengikuti kebanyakan orang ya, seolah-olah kalau ternyata karena dulu memang konsepnya kebanyakan masyarakat tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu ternyata kemudian asing, mereka tidak mau gitu kan ya, mereka dengan mengatakan atau membahasakan yang umum-umum sajalah, yang lumrah-lumrah sajalah, jangan bikin yang berbeda lah,
jangan membuat yang tidak banyak dilakukan oleh orang lah. Padahal Allah ya dalam surat Al-A'raf ya, atau kalau nggak salah surat Al-An'am ya, Allah telah mengatakan apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Karena kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu. Nah, ini baru ya sampai di poin yang kedua, penyebab yang menjadikan seorang itu menyimpang dari akidah yang benar, dari akidah yang lurus adalah karena keterjerumusan kepada ta'assub ya, mengikuti yang disertai dengan adanya satu keyakinan pengagungan, yaitu apa yang mereka dapatkan warisan dari nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Meskipun itu satu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap akan mereka ikuti. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita mulai kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tadi kita telah membahas ya untuk di poin yang kedua, penyebab yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar, dari akidah yang lurus ya. Kita telah mengkaji dua poin ya, yaitu yang pertama tadi adalah al-jahlu bil aqidati as-sahihati, yaitu karena kebodohan terhadap akidah yang benar ya. Kemudian yang kedua adalah ta'assub ya, mengikuti dengan adanya satu keyakinan apa yang mereka telah dapatkan dari nenek moyang mereka. Dan kita akan masuk di poin yang ketiga ya, masih di halaman yang ke-14 ya. At-taqlidul a'ma bi akhdi aqwalin nasi fil aqidati bi ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada sihatiha ya. Bisa yang sambil untuk mengharokati ya. At-taqlidul a'ma, taklid buta, a'ma itu buta. Dengan cara apa? Bi akhdi aqwalinas, dengan mengambil perkataan orang. Aqwal, kaulun, aqwal, perkataan ya, dengan mengambil perkataan orang, perkataan siapa saja, siapapun, tentang masalah apa? Fil aqidati, tentang urusan agama ya, tentang urusan akidah. Bi ghairi ma'rifati daliliha ya, dengan tidak mengetahui dalilnya ya. Jadi nanti kita akan mendapati kata khair ya, khair ya, khair pakai ghoin ya, bukan pakai kho. Itu diantaranya nanti untuk menunjuk memajrurkan isim setelahnya ya. Ya, dia juga termasuk ismun majrur ya, yaitu ghair. Nah, ditambah lagi di situ ada bi ya, bi khairi ya. Jadi isim setelahnya dia menjadi kasroh karena ada khair. Ma'rifati ya, daliliha ya, sebagai mudhofun ilaih. Wa ma'rifati ya, ya ini ma'rifati ini masih mengikuti sebelumnya ya, karena bi ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati ya, mada sihatiha, dan dengan tidak mengetahui akan sejauh mana kesohihan daripada perkataan tersebut ya. Nah, jadi ini poin yang ketiga ya, yaitu yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar, akidah yang lurus adalah karena taklid buta dengan mengambil perkataan manusia
perkataan orang dalam perkara akidah dengan tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa dengan mengetahui akan sejauh mana kesahihan daripada dalil tersebut ya. Karena ternyata ya banyak yang terjerumus dalam perkara ini gitu ya. Artinya mereka banyak ngerti hadis gitu, banyak hafal yang mungkin meskipun hanya dengan terjemahannya ya, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain ya, tapi dia tidak tahu akan riwayat daripada hadis tersebut ya. Nah ini kan ditakutkan karena hadis memiliki derajat-derajat, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hadis hasan lidzatihi, hasan li ghairihi, ada juga yang mudallas, ada yang dhaif, ada yang mungkar ya. Nah makanya ya kita perlu untuk teliti kalau berkaitan dengan hadis itu akan kesahihan riwayatnya. Kama huwal waqi'u minal firaqi al mukhalifati min jahmiyatin wa mu'tazilatin au asya'iratin wa sufiyatin wa ghairihim ya. Sebagaimana yang kita temui ya, kama huwal waqi' itu realita ya, kondisi sekarang ya. Maka kadang juga kalimat ini dipakai untuk bahasa Indonesia ya, kita sekarang tinggal melihat waqi'nya gitu kan. Waqi'nya itu artinya adalah kondisi kondisionalnya ya. Kama huwal waqi', sebagaimana yang kita lihat kondisi hari ini gitu ya. Minal firaq ya, firqatun firaqun, jamak dari kata firqah, firaq ya. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini dari firaq ya, aliran-aliran ya, yaitu apa? Al-mukhalafah, yang menyimpang ya, dari aliran-aliran yang menyimpang. Seperti apa? Min jahmiyatin, dari Jahmiyah, Jahm bin Sofwan ya. Mu'tazilah ya, dari Mu'tazilah ya. Al-manzilah baina manzilatain, yang memiliki keyakinan terkait dengan pelaku dosa besar ya, satu kondisi di antara dua kondisi, tidak di surga dan tidak di neraka gitu ya. Wa asya'iratin atau asya'irah ya, yaitu yang penisbatan kepada Abu Musa al-Asy'ari ya, Abu Hasan al-Asy'ari ya, asya'irah ya, yang tapi beliau sendiri telah keluar dari asya'irah dan kembali kepada Ahlus Sunnah. Maka muncullah beliau dengan menulis buku kitab Al-Ibanah ya, fi usuli ad-diyanah ya. Tapi ya ternyata juga masih keyakinannya yang dulu, manhajnya yang dulu, akidahnya yang dulu masih diyakini oleh pengikut-pengikutnya. Wa sufiyatin atau sufiyah wa ghairihim ya, orang-orang sufi atau yang lainnya. Yang kita lihat bahwa ya agama yang dibangun oleh mereka itu berangkatnya dari taklid, ikut-ikutan tanpa mengerti, tanpa mengetahui dalilnya ya. Bahkan kadang kita melihat dengan adanya lafaz-lafaz zikir tertentu gitu kan, yang ini lafaz zikir tersebut itu dari mana? Yang itu dibuat oleh kiai-kiai mereka, masyayikh mereka gitu kan, yang nanti kemudian dibumbui dengan barang siapa yang membaca ini di pagi hari maka dia akan begini dan begini gitu kan ya. Nah, ini artinya itu bersumber dari mana ya, bersumber dari mana ya. Bahkan saya pernah mendapati ada salah satu pasien ruqyah kita gitu kan, yang dimana bahwa adanya satu kelemahan pada dirinya itu, adanya bisikan-bisikan untuk memburukkan dan mencela Allah. Di hatinya itu timbul begitu, gitu kan? Yang diantaranya beliau menyampaikan, Ustadz, bagaimana terapinya?
Saya katakan di antara terapinya ya dengan ruqyah, di antara yang lainnya adalah dengan mendalami akidah, mendalami iman, ya, mendalami makrifah tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, ya. Kemudian ya dia menyampaikan, kami juga di sana ada pengajian-pengajian, tapi Ustadz untuk kami diperintahkan untuk sholawat ini gitu kan, ya, sholawat yang ada itu, kemudian untuk membaca sholawat tersebut itu sampai sekian kali, ya. Kemudian nah saya katakan bisa jadi inilah jin yang terus menempel di dalam tubuh ibu, ya, karena dimana betapa banyaknya amalan yang ibu lakukan tidak sesuai dengan sunnah, ya, dia dibumbui lagi dengan adanya keyakinan begini dan begini gitu kan. Ya, nah dan ternyata ini mungkin banyak gitu loh perkara-perkara seperti ini, ya. Ya, maka di sini dicontohkan sebagaimana firqah yang kita temui hari ini di tengah-tengah umat ini adalah firqah yang menyimpang, yang kadang ya yang menjadi patokan mereka itu adalah ya ikut-ikutan saja, ya, taklid, ya. Haitsu qaladu min qablihim, ya. Kita lanjutkan itu ya. Haitsu qaladu. Ya, jadi mereka taklid, ya, terjerumus kepada taklid, qaladu. Min qablihim, yaitu dari orang-orang sebelum mereka. Min a'immatid dhalal, dari imam-imam yang sesat. Fadhallu, mereka menyesatkan atau mereka tersesat. Wan harafu, dan mereka menyimpang anil i'tiqadi as-shahih, dari keyakinan-keyakinan yang benar, dari akidah yang lurus, ya. Sehingga justru kalau kita akan lihat memberatkan gitu ya. Makanya kalangan para sahabat Nabi menyampaikan al-iktisadu fi sunnah, ya, khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ya, jadi sedikit itu tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi adalah tidak sesuai sunnah, ya. Dan justru kadang kalau kita lihat yang tidak sesuai dengan sunnah itu justru memberatkan. Islam itu ringkes, sesuai sunnah itu ringkes dan gampang gitu kan, ya. Jadi kadang kalau dalam pernikahan gitu ya, dalam akad aja kok Masya Allah syahadat dulu gitu kan, ya. Bahkan ada yang sampai bertengkar itu loh. Saking saya pernah mendapati itu ketika mau mengisi kajian terkait dengan pernikahannya juga, pikir saya, yo Pak, sementara ngalah dulu lah, meskipun memang mungkin sampean meyakini bahwa itu nggak sesuai dengan sunnah gitu kan. Karena dari BPN-nya untuk Pak syahadat dulu. Kok syahadat, saya sudah muslim gitu kan, ya. Pikir anaknya juga, Pak lama-lama amat, saya udah pingin cepet sah gitu kan, lo malah debat gitu kan, ya. Jadi kan kadang kan meribetkan gitu ya. Dan kadang ada hal-hal yang saya belum lama ini juga ditanya gitu kan, bagaimana Ustaz terkait dengan adanya bukan membahasakan adegan atau kegiatan gitu loh, artinya foto bareng gitu kan, menyerahkan atau kadang mencium keningnya gitu, itu bagaimana gitu kan gitu, ya. Bahkan kan kadang mereka itu juga wallahu alam bisawab, karena pingin lihat mantan putrinya juga kadang. Ini mantannya sudah sah sekarang, suruh kesini yang putri, gitu kan. Lah kalau kita nggak tegas, udah itu kalau mau tanda tangan bawa aja ke sana tanda tangannya kan gitu ya. Putrinya nggak perlu kesini, karena kamu juga pingin lihat mungkin ya gitu kan. Ya, jadi lah pernikahan itu ringkes gitu loh. Jadi kadang kita yang memberatkan gitu kan. Ya, dan masih banyak lagi gitu ya, banyak lagi ya. Jadi saya pernah mendapati di pasarnya, ketika dulu saya pernah berdagang di pasar itu, ya ada orang yang sedang mau ngobrol gitu kan, kok lama nggak ketemu, ya iya lagi kemarin ada musibah, orang tua meninggal gitu, ya tapi ya habis-habisan juga ini untuk walimah tulang gitu kan, untuk walimah tulang ini untuk artinya untuk 7 hari mungkin, atau kemudian
nyeratus hari sekian hari gitu kan, 1 sampai 7 dan seterusnya. Ya. Ya, jadi artinya coba kan sudah melakukan itu tapi ngomong begitu kan menandakan nggak ikhlas gitu loh istilahnya. Jadi apa yang kemudian didapatkan? Udah gitu kan nggak ringkas gitu kan. Ya, ribet gitu. Tapi makanya sunnah itu dikatakan begitu ya. Jadi al-iqtisadu fi sunnah khairun min istihadi fil bid'ah. Jadi sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik, dan yang sesuai sunnah itu ya ringkas gitu, sedikit gitu kan, memang nggak meribetkan, nggak merepotkan gitu. Itu sesuai sunnah itu begitu. Ya. Nah, itu poin yang ketiga ya, fanufidirahimakumullah, taklidul a'ma. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat al-hulu ya, hulu ya, biasa ya, isim pertama kan al-hulu fil auliyai wasolihin ya, fil auliyai fi auliyai wasolihin warafa'uhum ya fauqa manzilatihim ya, bihaisu ya, fauqa juga termasuk nanti apa namanya yang memajrurkan ya. Maka setelah fauqa, dan diantaranya fauqa itu ismun ghairu munsharif gitu ya, yang tidak dirubah ya, dia seperti tahta gitu kan ya, meskipun nanti ada sebagian kecil sih pakai tahti gitu ya, tapi mayoritas tahta, fauqa ya. Jadi nggak fauqi, nggak fauku ya, fauqa posisinya dimanapun dia tetap fauqa, artinya di atas ya. Manzilatihim menjadi tihim, karena fauqa ya termasuk ya majrur ya. Haitsu ya'taqidu fihim ma la yaqdiru alaihi illallah min jalbin naf'i wa daf'i dzurri ya, atau daf'i dzurri ya, wattikhadihim wasaid bainallahi wa baina khalqihi hatta yu'awwilal amru ila ibadatihim min dunillah ya. Yaitu poin yang keempatnya, nanti bisa kita lanjut kembali ya. Poin yang keempat adalah al-hulu, yaitu berlebih-lebihan. Penyebab yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang lurus adalah berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang soleh ya, dengan mengangkat mereka di atas rofa'a wa rofa'uhum ya, dan mengangkat mereka ya, ya berlebih-lebihan gitu loh. Fauqa manzilatihim, di atas kedudukan yang sebenarnya yang diperintahkan oleh syariat untuk orang tersebut gitu ya. Ya, kita contoh mungkin kepada orang soleh, kepada ustadz, kepada kiai, ya kita akan memberikan takzim, ikram, pengagungan akan ilmunya, akan kesolehannya ya. Tapi tidak kemudian untuk berlebih-lebihan ya. Haitsu ya'taqidu fihim, dengan mereka meyakini mala yaqdiru alaihi ilallah, pada hal-hal yang kadang padahal tidak ada yang sanggup terkait dengan hal tersebut kecuali Allah, tapi mereka tempatkan untuk orang para wali tadi ya, yang artinya yang bisa memberikan kesembuhan itu hanya Allah, tapi mintanya ke orang soleh, mintanya ke wali. Yang bisa memberikan rezeki itu Allah, tapi mintanya ke orang soleh, ke para wali. Nah ini ya satu yang tidak boleh. Min jalbin naf'i, baik itu untuk mendatangkan kemanfaatan ya, ya jalbi. Kenapa jalbi? Karena ada min kan, min jalbi naf'i, untuk mendatangkan kemanfaatan, nafa'a, manfaat ya. Wadaf'i dzurri, dan untuk ya mencegah mudorot ya, bahaya ya. Jadi wattikhadihim wasaid bainallah wa baina khalqihi, kadang mereka juga menjadikan para wali dan orang soleh itu menjadi wasilah antara diri dia dengan Allah ya, mintanya ke orang-orang soleh, padahal konteksnya kan ya adalah ya ud'uni astajib lakum,
Allah telah mengatakan, doalah langsung kamu kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Jadi jangan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Wali Allah Fulan, ya. Itu tidak boleh. Jadi kita untuk langsung kepada Allah, karena Allah mengatakan begitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu langsung kepadaku, maka akan aku kabulkan. Hatta yu'awilal amru ila ibadatihim, kadang itu akan membawa mereka menjadi satu pemikiran, mentakwilkan, takwil awala ya. Hatta yu'awilal amru ila ibadatihim, sampai kemudian muncul di pemikiran-pemikiran mereka untuk beribadah kepada orang soleh dan wali tersebut, min dunillah, yang diibadahi selain Allah, ya. Wa taqarrubu ila adrihatihim, dan kemudian ya, melakukan pendekatan taqarrub, ibadah, ya, di atas makam-makam mereka, ya, dengan dibuatkan rumah-rumahan, nanti ditutup kain, ditutup selambu, ya. Dan kadang aktivitas yang mereka lakukan juga adalah bidabaih, ya, dabaih, dabhun, sembelihan, ya, ya, dabhun, ya, dabaha itu artinya menyembelih, wan nudzur, dan nadar, ya, bidabaihi wan nudzuri, ya, karena ada bi di situ, ya, ya, menyembelih, bernadar, wa doa, wal istighotsah, melakukan istighotsah, wa talabul madad, minta dipanjangkan umur, ya. Kama hasala min qaumin nuhin fi haqqi sholihin hina qalu, sebagaimana hal ini yang terjadi, kama hasola, hasil, ya, hasola itu hasil, ya, sebagaimana yang hasil yang terjadi, gitu ya, poin yang terjadi, min qaumin Nuh, dari kaum Nabi Nuh, fi haqqi sholihin, pada hak orang soleh, ya, yang kemudian mereka agungkan, mereka artinya berlebih-lebihan, kan akhirnya seperti itu kan, sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang tidak cukup hanya untuk menjadikan sebagai panutan, tapi lebih daripada itu akhirnya disembah, akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai pada waktu ketika mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra, janganlah kalian bernadar kepada alih-alih Tuhan-Tuhan kalian, ilah-ilah kalian, tapi bernadarlah kepada Wada, ya, Suwa'a, Yahus, wa Ya'uq, wa Nasr. Inilah tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing, ya, gambar makhluk yang bernyawa dan anjing. Wa kama huwal hasil min ubadil kubur al yaum, ya, min ubadil kuburil yaumi fi katsiri minal amsor, dan sebagaimana hal ini pun yang kita dapati, ya, poin-poin hasil-hasil di tengah-tengah umat, min ubadil kubur, dari para penyembah kubur, al yaum, hari ini, fi katsiri minal amsor, ya, kebanyakan dari negeri-negeri yang ada. Amsor itu negeri, artinya negeri, daerah atau wilayah, ya. Nah, inilah yang kita dapati di negeri-negeri atau wilayah-wilayah kaum muslimin yang ada, yang mereka mengagungkan kepada para wali, orang-orang soleh, ya, yang kemudian sampai pada tarapan mereka ibadahi selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, ya. Ya, maka contoh untuk seperti makam yang ditaruh di masjid, makam ditaruh di depan mihrab, itu untuk dihindari, ya, untuk dihindari, karena akan adanya satu pengagungan-pengagungan. Oh, ini ustadz kami dulu, ini kiai kami, ini pendiri pondok kami, ini, ya,
meskipun seperti itu, ya. Karena tidak mesti kan kita untuk berdoa agar sampai kepada dia, kok harus deket gitu loh doa kita dengan dia, kan tidak. Justru yang mustajab itu adalah yang akan diterima oleh Allah, dikabulkan adalah di waktu-waktu yang mustajab kita untuk berdoa ya kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu mungkin khonofidin rahmakumullah 4 poin ya, penyebab yang menjadikan seorang itu menyimpang dari akidah yang benar atau akidah yang lurus. Sampai di sini mungkin. Kalau ada yang perlu tanyakan, Fadal mungkin silakan kalau ada. Kalau tidak ya kita cukupkan dulu karena saya ada kegiatan lagi juga, ini ditunggu seorang. Khonofidurmakumullah, mungkin ini yang kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit ya kita akan memahami kajian-kajian yang diantaranya apa yang dituliskan oleh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitab Tauhid yang nanti dapat menjadi rujukan kita dan bisa kita sampaikan juga kepada yang lain, kita tunjukkan akan referensi-referensi yang jelas. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri majlis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.